مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Kita apakah sukses atau tidak bukan hanya tergantung kepada sah atau tidak puasa kita, bukan tergantung kepada puasa kita batal atau tidak batal, tetapi hikmah itu tadi yang harus kita ambil sebanyak-banyaknya. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia berarti diberikan kebajikan yang sangat banyak. Ada sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia pada waktu itu, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu di New Zealand, ketika orang-orang Islam sedang melaksanakan ibadah sholat di masjid di sebuah kota namanya Christchurch. Mereka ditembaki, diberondong, sehingga lebih dari 50 orang yang meninggal dunia. Mengapa itu terjadi? Sebabnya adalah karena banyak orang yang mengidap Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Ketika melihat bahwa umat Islam ini adalah umat yang paling cepat perkembangannya dibandingkan dengan umat agama lain, umat Islam ini yang paling cepat, sehingga tidak lama lagi itu jumlah umat Islam akan melampaui atau melebihi agama apapun di dunia ini. Banyak masyarakat di berbagai negara di Eropa, Amerika, dan juga New Zealand tadi itu yang resah terhadap perkembangan jumlah umat Islam yang banyak itu. Di sebuah kota di Jerman, misalnya Düsseldorf, itu sudah lebih 50% penduduknya Muslim. Beberapa kota jumlahnya sangat banyak. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang akan mengambil kesempatan ekonomi dari masyarakat itu. Mereka khawatir seandainya umat Islam ini terus bertambah jumlahnya dan negara mereka adalah negara demokrasi, maka suatu saat yang berkuasa adalah umat Islam. Kalau umat Islam yang berkuasa, maka akan ada Islamisasi. Semua orang harus masuk Islam. Orang-orang laki-laki akan disunati semua. Yang wanita dipaksa untuk memakai jilbab. Hukum-hukum kisos jinayah akan diberlakukan. Akan ada pemisahan antara laki dan perempuan di tempat-tempat umum. Pendek kata, mereka mengira bahwa itu akan terjadi ketika suatu saat negara mereka dikuasai oleh umat Islam. Salah satu hal yang patut kita renungkan adalah sebab media. Di Amerika misalnya, beberapa tahun yang lalu ada sebuah penelitian bahwa agama yang paling banyak diberitakan di sebuah televisi di Amerika itu adalah agama Islam. Dan berita-berita tentang Islam itu yang paling banyak adalah berita tentang kekerasan, tentang terorisme, tentang perampokan, tentang pembunuhan. Itu yang diceritakan di televisi itu ketika menyiarkan Islam. Pendek kata, gambaran Islam begitu negatif karena memang mereka tidak belajar Islam dari sumber aslinya,
tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak belajar dari para ulama fuqaha yang qualified, tetapi mereka hanya membaca dari media massa yang isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang selalu menjelek-jelekkan umat Islam. Ada juga partai politik yang disebut dengan far right, ekstrim kanan, yang program mereka adalah melarang umat Islam masuk ke negara tersebut, akan mempersulit hak-hak warga negara ketika mereka beragama Islam. Ada gerakan yang disebut dengan supremasi kulit putih, yang menganggap orang kulit putih itulah yang paling mulia di samping manusia yang lain, di hadapan manusia yang lain, sehingga yang paling berhak berkuasa, paling berhak dihormati itu adalah orang-orang kulit putih saja, sedangkan yang sawo mateng, yang hitam, yang setengah hitam, yang abu-abu, yang kuning, itu semuanya tidak patut dihormati. Itulah yang disebut dengan gerakan white supremacy, supremasi orang kulit hitam. Semuanya itu pada akhirnya disebut dengan Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Dan ini membawa bencana yang sangat besar. Di India misalnya, karena yang berkuasa ini adalah partai Hindu fundamentalis, Hindu ekstremis, sehingga undang-undang yang baru saja dibuat itu sangat merugikan umat Islam. Bagaimana umat Islam di Myanmar yang mereka sekalipun hidup sudah ratusan tahun di sana, tapi tidak diberikan hak kewarganegaraan, sehingga mereka dengan gampang diusir, dibunuh, dikejar-kejar, dan bahkan sampai sekarang ada sekitar 1 juta pengungsi di kota Cox's Bazar di Bangladesh, negara yang tidak kaya tapi menanggung beban pengungsi yang demikian banyak, tentu sangat memberatkan. Nah, hadirin sekalian, alhamdulillah sekarang muncul kesadaran di kalangan tokoh-tokoh dunia, di kalangan kepala-kepala negara, baik negara muslim maupun non-muslim. Hampir semua negara setuju menjadikan tanggal 15 Maret itu sebagai hari internasional untuk melawan Islamofobia. 15 Maret itu adalah kejadian tadi itu di New Zealand, yang umat Islam diberondong, dibunuh. Nah, hari itulah, dan itu bertepatan pada bulan puasa pada saat itu. 15 Maret itu bulan Ramadan, dan itulah sekarang muncul kesadaran bahwa gejala-gejala Islamofobia itu akan merugikan perdamaian dunia, bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan semangat untuk menghilangkan diskriminasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا